Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita patut bersyukur ya, saya secara pribadi juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk berada di persekutuan doa ini. Ya, seperti Pak Kristen sudah beritahu ya, saya termasuk paling sering ya mengisi di persekutuan doa ini. Sampai saya hafal ya nama-nama pengurusnya semua yang hadir biasanya gitu. Lama-lama ini saya bisa hadir, kalau nggak bisa hafal siapa aja yang nggak datang nih, saya lama-lama bisa tahu ya gitu. Luar biasa, bersyukur. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang The Gospel of Money yang sesi pertama. Hari ini kita akan melanjutkan di sesi yang kedua, dan izinkan saya menjelaskan dulu apa yang kita sudah pelajari di sesi yang pertama lalu. Di sesi yang pertama kita sudah melihat betapa pentingnya membicarakan tentang tema ini. Walaupun banyak gereja menganggap tema ini sensitif dan tidak mau dibicarakan, tapi malah seharusnya dibicarakan. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah signifikansi teologis. Secara teologis, memang topik ini penting. Yesus banyak berbicara tentang uang, lebih daripada bicara tentang seks, tentang neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga signifikansi secara praktis. Banyak orang Kristen salah dalam mengelola keuangan. Banyak orang Kristen salah memandang tentang keuangan. Dan sesi yang pertama yang lalu kita tutup dengan sebuah poin, bahwa sebetulnya kesulitan-kesulitan keuangan itu bukan masalah ekonomi, tetapi lebih ke arah masalah hati. Ada banyak orang yang memang berhalanya diberi makan oleh harta, atau berhalanya adalah harta. Itu pembahasan kita sesi 1. Nah, sekarang saya akan menegaskan kembali tentang berhala ini. Setelah saya menegaskan tentang berhala, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengikis berhala itu dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengikis berhala itu dalam hidup kita, berarti ini pemberesan hati kita dengan Tuhan. Lalu bagian besar yang terakhir adalah saya akan menjelaskan kebiasaan yang baru atau liturgy of life yang baru. Ini istilah yang saya ambil dari James K. Smith ya. Setelah kita memeriksa hati kita, apa yang paling kita cintai, dalam bukunya You Are What You Love, James K. Smith mengusulkan bukan cuma kita menyelidiki hati kita, tetapi juga kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru yang menjadi liturgi kehidupan bagi kita. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sekarang mari kita menegaskan kembali apa yang kita sudah pelajari di sesi yang pertama, yaitu bahwa persoalan ini bukan persoalan ekonomi terutama, tetapi persoalan hati. Kita sudah melihat di 1 Timotius 6 ayat 10a, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti bicara masalah hati, cinta uang. Yesus juga kemarin kita sudah lihat ketika berbicara kepada orang muda yang tampaknya saleh luar biasa, Yesus menantang orang muda itu untuk menjual segala miliknya, memberikannya kepada orang miskin, dan orang itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan saya sudah menjelaskan, berarti orang muda ini taat kepada Tuhan supaya mendapatkan berkat. Semua ketaatan yang dia tunjukkan kepada Yesus sebetulnya adalah upaya dia untuk mendapatkan berkat. Dia lebih mencintai berkat Tuhan daripada Tuhan. Yesus menantang pemuda ini karena Yesus tahu hatinya seperti apa. Yesus tidak menantang Sakius, by the way, walaupun Sakius juga kaya dan mau percaya kepada Yesus, karena memang Sakius sudah langsung mengalami perubahan. Objek cinta Sakius langsung berubah. Dari mencintai uang begitu rupa,
sampai dia rela dibenci banyak orang gara-gara dia kepala pemungut cukai. Setelah berjumpa dengan Yesus, objek cinta Sakeus berubah. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada hartanya, sehingga tanpa diperintah, Sakeus memberikan separuh dari hartanya untuk orang miskin, dan yang dia tipu dia kembalikan 4 kali lipat. Tapi pemuda ini tidak. Dia mencintai hartanya lebih daripada Allah. Bahkan dia memperalat Allah untuk mendapatkan berkat Allah. Dia menaati Allah bukan sebagai tanda mengasihi, tetapi tanda memanipulasi. Dan kita juga sudah lihat kemarin di Kolose 3 ayat yang kelima, bahwa keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, kita kepengen lebih, lebih, dan lebih, maka kita harus menjaga hati kita. Karena kalau kita kepengen lebih, ternyata itu bersangkut paut dengan hati kita, maka kita telah terjebak pada penyembahan berhala. Tentu saja memiliki keinginan, memiliki kekayaan yang lebih pada dirinya sendiri tidak berdosa. Kalau memang Tuhan sedang memberkati kita, tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini sebetulnya lebih ke arah sikap hati. Jadi bukan jumlah penghasilan sekali lagi, tetapi sikap hati. Orang yang miskin bisa kok serakah, punya sedikit gitu kan ya, ngambil lagi, bisa juga. Orang kaya serakah bisa, lebih bisa lagi begitu, karena banyak orang itu tidak bisa mencukupkan diri, tidak bisa berkata enough is enough, karena sebagiannya, tidak semua, sebagian karena memang mereka memiliki berhala, yaitu berhalanya adalah mamon ini. Nah, sekarang kita akan melihat hal yang penting, yaitu bahwa uang itu seringkali bukan berhala ultimat, tetapi uang adalah berhala alat. Saya mengakui dan mengamini tentu saja, karena Yesus sendiri yang berkata mamon itu bisa jadi berhala. Jadi kita juga harus mewaspadai mamon sebagai berhala. Tapi ini yang saya dapati. Ternyata bagi beberapa orang, mamon, harta, itu hanya berhala alat yang dipakai untuk memberi makan berhala yang lain, yang saya sebut berhala yang lebih ultimat. Misalnya ini, dalam kasus Kisah Rasul 8, Simon, mantan penyihir yang bertobat, sebetulnya memiliki berhala ultimat, yaitu kuasa. Dia suka kuasa. Dari dulu dia menjadi penyihir karena dia menyukai kuasa. Dengan memperlihatkan hal-hal yang ajaib, dia dikagumi oleh banyak orang. Itulah Simon. Pada waktu dia bertobat, tentu saja tidak langsung beres. Hatinya dia masih perlu untuk dibereskan. Makanya dia ditegur oleh Petrus dan Yohanes. Karena pada waktu Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria dan orang-orang Samaria penuh dengan Roh Kudus, Simon langsung menawarkan uang. Dan dia berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ia boleh menerima Roh Kudus. Sebetulnya yang ditekankan oleh Simon bukan dia bisa melayani orang lain. Yang ditekankan Simon bukan dia ingin menolong orang lain, tetapi karena dia memang suka kuasa. Bayangkan menumpangkan tangan orang penuh Roh Kudus dengan tanda-tandanya yang spektakuler. Itulah yang diinginkan Simon dari dulu. Jadi Simon tidak menyembah mamon, tetapi dia menggunakan mamon untuk memberi makan berhala ultimat yang lain. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Kita kesulitan mengelola keuangan karena kita sedang menggunakan keuangan kita untuk memberi makan berhala kita yang tertentu. Saya pernah misalnya mendapati orang yang bermasalah secara finansial, walaupun penghasilannya sebetulnya tidak rendah, bahkan beberapa kali lipat, minimal lah, beberapa kali lipat dari UMR, bisa 4 kali lipat dari UMR, tapi tetap dia bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya karena ada berhala yang dia sedang beri makan. Misalnya nih, ada orang yang berhalanya itu pengakuan. Dia ingin dipuji orang, diakui bahwa dia itu berhasil. Maka dia pikir-pikir, ya dia akan menampilkan dirinya sebagai orang yang berhasil dengan cara apa? Memilih gaya hidup yang level tinggi. Gaya hidup yang levelnya tinggi. Untuk menunjukkan bahwa dia berhasil.
Maka walaupun tidak punya uang yang cukup, dia memaksakan diri untuk misalnya menikahkan anaknya dengan pesta yang cukup besar, sehingga dia harus berhutang untuk itu. Dia memaksakan diri untuk punya mobil, punya ini itu, liburan kemana dan sebagainya, supaya terlihat bahwa dia itu berhasil. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan untuk itu sekali lagi, dia harus berhutang. Berarti orang ini menggunakan uang untuk memberi makan berhalanya, yaitu pengakuan. Tapi ada juga orang di sisi yang lain yang memberi makan berhala penerimaan. Ada orang yang terlilit hutang kartu kredit begitu banyak hanya gara-gara dia menolong orang lain. Dia menolong orang lain dan dia suka diterima oleh orang lain, suka dianggap sebagai juru selamat mungkin, Mesias mungkin bagi mereka. Orangnya sangat baik dan dia suka menolong siapa saja. Dia nggak bisa ngomong tidak. Ketika orang lain minta tolong kepada dia tidak bisa berkata tidak, karena dia tipikal people pleaser, orang-orang yang memang suka mencari penerimaan dari orang lain, people pleaser, sehingga dia bela-belain hutang hanya untuk menolong orang-orang itu, dan pada akhirnya dia sendiri terlilit hutang, tidak bisa membayar. Saya masih bisa memperpanjang contoh-contoh ini, tetapi cukuplah dua contoh ini memberitahu kita bahwa Mamon seringkali memang berhala, tapi bukan berhala ultimat. Mamon seringkali hanyalah berhala alat yang dipakai seseorang untuk memberi makan berhala lain yang lebih ultimat. Kalau memang benar persoalannya adalah persoalan hati, persoalan berhala, persoalan tentang objek cinta kita, lalu bagaimana kita bisa mengikis berhala ini? Nah, mari kita akan lihat sekarang bagian besar yang pertama dari materi hari ini. Bagaimana kita bisa mengikis berhala ini? Nah, saya perlu mengingatkan dulu yang kemarin kita sudah pelajari, uang menjadi berhala ketika kita menjadikan keberhasilan finansial sebagai sumber identitas, sumber keberhargaan, sumber kebahagiaan, dan sumber keamanan. Ketika kita mendefinisikan siapa kita dengan penghasilan kita, maka kita telah menjadikan mamon, harta, uang sebagai berhala. Kita kalau kaya merasa sebagai someone plus, tapi kalau kita miskin, kita merasa sebagai someone minus. Kalau ada perasaan begitu, maka kita telah menjadikan uang sebagai berhala kita. Atau mungkin kita merasa diri lebih berharga, lebih tinggi daripada orang lain, hanya gara-gara kita punya uang lebih dibandingkan dengan mereka. Maka kita telah terjebak pada berhala mamon ini. Atau kalau kita menjadikan penghasilan kita, harta kita sebagai sumber sukacita kita. Jadi kita tidak bisa bersukacita kalau kita tidak punya harta yang cukup seperti yang kita harapkan. Kalau tidak ada harta yang cukup seperti yang kita harapkan, kita merasa tidak bisa sukacita. Kalau sukacita kita itu ditentukan oleh tanggal di kalender, tanggal tua, atau mungkin beberapa kasus tanggal muda, kita mulai khawatir harus bayar karyawan, atau kalau tanggal tua kita khawatir karena uang menipis, gajian belum datang, tidak ada sukacita, maka kita mungkin telah menjadikan uang sebagai sumber sukacita kita, atau uang kita jadikan rasa aman kita. Kita berpikir bahwa sampai ke depan pun kita aman karena kita punya deposito, kita punya simpanan, kita punya macam-macam, kita sudah nyiapin semuanya, kita sudah punya passive income, kita punya asuransi yang baik, maka kita tidak takut menghadapi masa tua. Kelihatannya wajar tapi tidak benar. Kita tidak takut menghadapi masa tua bukan karena kita sudah menyiapkan semuanya. Kita tidak takut menghadapi masa tua karena kita tahu janji Tuhan bahwa sampai masa tua kita, Tuhan akan terus memelihara kita. Deposito, simpanan, asuransi, passive income hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Jadi jangan sampai kita merasa tenang karena alatnya, bukan karena Tuhan yang menjaga kita. Nah, ini sekadar mengingatkan saja, berhala mamon dalam hidup kita terjadi pada saat kita menjadikan keberhasilan finansial sebagai sumber identitas, keberhargaan, kebahagiaan, dan keamanan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengikis berhala? Yang pertama adalah merayakan keberhargaan Allah.
merayakan keberhargaan Allah. Saya bacakan Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah ungkapan dari Asaf. Asaf bergumul luar biasa di Mazmur 73. Asaf meyakini bahwa Tuhan baik kepada orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya. Tapi Asaf mengalami kesulitan dengan konsep teologi yang semacam itu karena tidak cocok dengan situasi yang dia alami. Situasi yang dia lihat, yang dia alami berbeda. Dia melihat orang-orang fasik itu sukses, makmur, sehat-sehat. Sedangkan ketika dia melihat dirinya sendiri, dia banyak mengalami tulah, banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga Asaf bertanya, why good things happen to bad people and why bad things happen to good people? Itu menjadi pergumulan Asaf di Mazmur pasal yang ke-73 ini. Pada akhirnya Asaf mendapatkan beberapa jawaban dari Tuhan. Salah satunya, saya tidak bahas semuanya, salah satu jawaban yang diberikan Tuhan kepada Asaf adalah bahwa Tuhan itu bagian Asaf. Bukan berkat-berkat Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan sendiri, bukan berkat-berkatnya. Selama ini Asaf punya pemikiran bahwa kalau Tuhan baik, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Sehingga Asaf tanpa dia sadari, sebetulnya dia lebih mencari berkat-berkat Tuhan daripada mencari Tuhan. Semua yang terjadi dalam dirinya merupakan cara Tuhan memurnikan iman Asaf. Sehingga Asaf bisa berkata, tidak ada yang kuingini sekarang di bumi selain engkau. Tidak ada yang kuingini di surga selain engkau. Bahkan sekalipun aku kehilangan semuanya, hatiku, dagingku habis lenyap, tetaplah bagianku Tuhan untuk selama-lamanya. Asaf mengalami pertobatan di sana. Dia tidak mencari berkat Tuhan, tetapi dia mencari Tuhan sendiri. Sehingga di akhir dari Mazmur 73 ini, Asaf berkata adalah baik bagi seseorang untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ada kata baik di situ yang tidak diterjemahkan dengan jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kata baik muncul di awal dan muncul di akhir dari Mazmur 73. Muncul di awal ketika Asaf berkata Tuhan baik kepada orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya. Dan muncul di bagian akhir ketika Asaf mengatakan adalah baik untuk dekat dengan Tuhan. Akhirnya Asaf menyadari yang paling penting adalah Tuhan, bukan berkat-berkat Tuhan. Keberhargaan Tuhan itulah yang membuat Asaf seolah-olah bisa berkata, having you God is more than enough. Memiliki engkau ya Allah lebih dari cukup. Nah kalau kita tidak bisa mengatakan ini, kalau kita hanya bisa berkata, Tuhan aku cukup kalau engkau plus titik-titik. Kalau aku memiliki engkau plus berkat-berkatmu, kalau aku memiliki engkau plus sambuan-sambuan atau plus something-something, maka kita sebetulnya sedang memelihara berhala di dalam hidup kita. Mari kita belajar merayakan keberhargaan Allah. Sekalipun kita kehilangan segala sesuatu, bayangkan saja seandainya kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa pada masa tua kita misalnya. Atau pada waktu peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, kita mengalami kecelakaan dan seterusnya, bisakah di tengah situasi ketika kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya apa-apa, bisakah kita berkata Christ is enough, Kristus cukup bagiku. Jadi yang pertama, kita perlu merayakan keberhargaan Allah. Dan ini merupakan perjalanan panjang, harus dimulai sesegera mungkin. Kita membiasakan diri untuk merayakan keberhargaan Allah. Kita tiap pagi bangun dan kita bersyukur untuk Kristus. Kristus memberikan hidupnya bagi kita dan itu cukup bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan kalibrasi hati kepada Injil. Kalibrasi, apa sih kalibrasi ini? Nah, kalibrasi ini sebetulnya adalah mengatur ulang sesuatu sesuai dengan standarnya. Mengatur ulang sesuatu sesuai dengan standarnya. Misalnya mesin kopi itu juga perlu dikalibrasi, pagi dikalibrasi. Kalau
dipakai terus-menerus sampai ratusan gelas, sorenya perlu dikalibrasi lagi supaya rasanya sama, supaya semuanya seperti yang diharapkan. Begitu pula dengan hati kita. Walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi manusia yang baru, tapi kita masih hidup di dalam natur kita yang berdosa. Maka kita perlu untuk adjust terus hati kita kepada Injil. Ada patokannya, yaitu Injil. Dengan melakukan kalibrasi kepada Injil, kita akan dimampukan untuk mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu Paulus mengumpulkan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem, dia menggerakkan banyak gereja lokal, termasuk gereja Korintus. Dan ini dia cara Paulus menggerakkan mereka sesuai dengan Injil. 2 Korintus 8 ayat 8 dan 9. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Paulus menggerakkan jemaat Korintus bukan dengan mengekspos kemiskinan orang-orang kudus di Yerusalem, walaupun mereka miskin. Tapi Paulus tidak mengekspos itu. Paulus ingin menggerakkan hati jemaat Korintus dengan Injil. Makanya di ayat yang ke-9, dia mengatakan, kamu telah mengenal, telah mengalami kasih karunia Tuhan kita, bahwa dia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kristus menjadi miskin supaya jemaat di Korintus menjadi kaya. Nah, tentu saja miskin kaya di sini memang ada permainan ya, ada masalah kekayaan secara material, secara spiritual dan seterusnya. Dua-duanya ikut dipikirkan Paulus di dalam kalimat ini. Tapi intinya adalah Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang Injil. Kita semua harus melakukan kalibrasi hati kepada Injil. Misalnya ketika kita tidak punya apa-apa dan kita merasa bukan siapa-siapa, ini sikap hati yang salah. Kita tidak punya apa-apa lalu merasa diri bukan siapa-siapa, ini sikap hati yang salah. Nah, bagaimana kita menata sikap hati yang salah ini, orientasi yang melenceng ini, yaitu dengan melihat kepada Yesus Kristus, kepada Injil, bahwa Yesus itu miskin. Dia lahir bukan di tempatnya sendiri, dia mati, kuburnya juga dipinjamin orang lain. Selama hidupnya juga Yesus tidak kaya, Yesus miskin. Orang lain punya tempat tinggal, Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Bahkan untuk membayar bea bait Allah pun Yesus tidak mampu. Dan inilah keadaannya. Jadi ketika kita miskin sebetulnya kita tidak perlu merasa diri minder, merasa diri bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena memang Yesus sendiri juga merengkuh kemiskinan kita. Ini yang saya sebut kita melakukan kalibrasi hati kepada Injil. Yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah mengadopsi nilai hidup yang baru, yaitu nilai hidup yang kontranatural dan kontrakultural. Kontranatural itu berarti nilai hidup yang melawan natur kita yang berdosa, yang melawan kedagingan kita. Nah, kontrakultural berarti melawan apa yang muncul di budaya kita, yang selama ini tanpa sadar diadopsi oleh banyak orang. Saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Ini masih sama perikopnya dengan yang tadi, 2 Korintus 8, tapi ayatnya berbeda. Paulus berkata begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi siapa bilang miskin itu alasan untuk tidak memberi? Dulu pertama kali saya jadi gembala sidang di REK dan kami mengadakan renovasi. Dulu masih cuma satu cabang saja di daerah Nginden situ, dan saya ingin merenovasi lantai 1 yang biasanya dipakai untuk parkir motor. Saya ingin merenovasi menjadi tempat untuk berkumpul bersama-sama, jadi lobi.
Sepeda motornya taruh di luar, dipasang kanopi. Nah, pada waktu melakukan renovasi, saya umumkan kepada jemaat, saya tidak ingin satu orang atau dua orang membayar semua biaya renovasi. Saya ingin yang lain berpartisipasi. Dan saya secara khusus menegaskan bagi jemaat yang merasa diri tidak punya uang, miskin, jangan sampai tidak memberi. Tetap harus memberi. Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak berbagi. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajarkan begini, ini jemaat-jemaat di Makedonia, mereka sedang berada di dalam berbagai penderitaan, penganiayaan, tapi sukacita mereka meluap kok. Mereka sangat miskin karena penganiayaan itu, karena mereka minoritas yang ditekan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bisa memberi lebih banyak daripada yang seharusnya. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, mereka yang mendesak Paulus. Mereka yang mendesak Paulus untuk dilibatkan. Berarti Paulus awalnya menolak, karena Paulus melihat mereka miskin. Paulus menolak, tapi mereka mendesak Paulus, jangan. Kita tetap mau dilibatkan dalam pemberian. Wow, luar biasa. Berarti memberi kepada orang lain, itu bukan masalah how much you have. Bukan masalah jumlah yang kita miliki, tetapi masalah sikap hati kita, nilai hidup kita itu seperti apa. Ini bukan tentang price, tapi tentang value. Value kita ada di mana ini? Banyak orang Kristen, value-nya salah. Karena value-nya salah, maka dia sulit untuk melepaskan price itu, harga itu. Angka itu dia sukar sekali. Amount, price, itu ditentukan oleh value seseorang. Kalau orang itu memandang sesuatu itu valuable, berharga, maka dia rela kehilangan amount, rela membayar price yang mahal untuk value itu. Nah, sekarang persoalannya adalah value kita ada di mana nih? Value kita ada di mana? Anak saya itu pernah bertanya kepada saya, anak saya yang nomor 1, yang jadi worship pastor di Amerika juga, di gereja bule ya, jadi pastor sama seperti saya, tapi di gereja bule di Amerika. Dulu anak saya paling nggak suka jadi hamba Tuhan. Karena dia pikir jadi hamba Tuhan itu kan nggak bisa kaya. Dan dia pernah tanya kepada saya, Papa ini kan sebetulnya kalau bisnis rasanya bisa kaya ya Pak ya? Loh ya bisa lah, bisa kaya. Papa yakin kalau Papa jadi bisnismen, ya Papa bisa kaya. Terus anak saya tanya, kenapa Papa nggak mau kaya? Mengapa malah jadi pendeta? Ya saya jawab, karena hidup ini tentang the glory of God sih. Bukan tentang money, bukan tentang income, tapi tentang impact. Jadi saya jelaskan itu kepada anak saya. Dan anak saya pernah bertanya, seandainya Papa meninggal sekarang hari ini, Papa puas gak dengan hidupnya Papa? Dalam konteks tidak kaya raya ya. Saya jawab, Papa tetap puas ya. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah impactful. Impact, bukan income. Jadi saya tidak mengatakan impact segala-galanya, bukan. Saya tidak mengajarkan bahwa semakin besar impact kita, hidup kita semakin berarti. Bukan itu juga yang saya ajarkan. Karena kalau patokannya itu, berarti kan identitas kita ditentukan oleh pencapaian kita. Ditentukan oleh prestasi kita. Bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau kita harus memilih antara income dengan impact, kita harus memilih impact daripada income. Kita tidak perlu menunggu kaya raya supaya kita bisa punya impact, pengaruh dalam diri orang lain. Ini jemaat di Makedonia, mereka mengadopsi nilai hidup yang baru, yang kontranatural. Karena kalau kita melihat natur kedagingan kita, kita ini selalu egois. Kita ini cenderung berpusat pada diri sendiri, cenderung tidak peduli dengan orang lain, dan kalaupun kita memberi kepada orang lain, kita cenderung memberi itu sesuai kemampuan atau memberi seadanya. Tapi yang terjadi pada jemaat di Makedonia bukan begitu. Walaupun mereka sendiri punya banyak masalah, tapi mereka memperhatikan orang lain. Walaupun mereka miskin, mereka memberinya bukan seadanya. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Berarti ini kontranatural. Bukan cuma kontranatural, ini juga kontrakultural sebetulnya. Karena budaya mengajarkan kepada kita bahwa kita ini jangan peduli orang lain sampai hidup kita beres.
Kalau hidup kita beres, keuangan kita beres, semuanya beres, barulah kita memperhatikan orang lain. Itu yang diajarkan oleh dunia ini. Itu yang diajarkan oleh budaya di sekitar kita. Apalagi kalau orang sudah punya konsep financial freedom, yang sesi 1 kita sudah pernah singgung, bukan financial freedom, tapi financial wisdom. Yang kita butuhkan itu financial wisdom. Kalau kita mengejar financial freedom terus, maka kita tidak punya waktu untuk orang lain. Karena di balik financial freedom selalu diiming-imingi apa? Kita ini kalau financial freedom bisa pensiun lebih dini, bisa menikmati hidup kita. Terus kapan kita berdampak, berkontribusi bagi hidup orang lain? Kalau mau mengikis berhala, kita perlu mengadopsi nilai hidup yang baru. Mana yang lebih penting bagi kita? Income atau impact? Mana yang lebih penting bagi kita? Value atau price? Value atau amount? Mana yang lebih penting dalam hidup kita? Berikutnya, yang keempat, bagaimana kita mengikis berhala di dalam hidup kita? Yaitu mengarahkan hidup pada kekekalan. Saya bacakan dulu ayatnya, perumpamaan Yesus di Lukas 16 ayat 8 dan 9. Setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus memberikan inti perumpamaannya. Dia berkata begini, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini banyak mengandung kebingungan ya, jadi menghadirkan begitu banyak kebingungan, dan saya ingin menjelaskan secara cepat saja supaya kita tidak salah paham. Mamon yang tidak jujur, ini terjemahan yang kurang tepat. Dalam bahasa Yunani, harusnya diterjemahkannya mamon yang tidak sesungguhnya. Mamon yang tidak sesungguhnya. Karena di Lukas pasal 16 diajarkan uang, harta, kekayaan, itu bukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang bersifat rohani. Jadi jangan salah, ini bicara bukan tentang mamon yang tidak jujur, hasil dari perbuatan yang salah, bukan itu. Tapi ini bicara tentang mamon yang tidak sesungguhnya. Lalu kita perlu melihat dulu apa yang dipuji dari bendahara ini. Kita ingat ya, di dalam perumpamaannya ada bendahara yang tidak jujur, lalu tuannya mengetahui itu. Dan bendaharanya khawatir, wah sebentar lagi saya dipecat nih. Lalu dia mulai putar otaknya, waduh bagaimana nih kalau aku dipecat? Aku mengemis malu, aku bekerja keras tidak terbiasa. Jadi akhirnya dia pikir-pikir, udahlah, aku akan berbuat baik saja kepada sebanyak mungkin orang. Perhatikan ya kalimatnya dia. Supaya kalau aku sudah tidak bekerja lagi, ada orang yang menampung aku di rumahnya. Ada orang yang menampung aku di rumahnya. Yesus memuji bendahara ini. Bendahara ini kan memanggil orang-orang yang berhutang, terus dia tanya, kamu utang berapa? Utang 100, sudah bayar 50 saja. Kamu utang berapa? 50, sudah bayar 10 saja, dan seterusnya. Dia mencoba untuk berbuat baik menggunakan uang yang tidak sesungguhnya tadi. Harta itu kan memang mamon yang tidak sesungguhnya. Dia berusaha untuk murah hati kepada sebanyak mungkin orang karena dia memikirkan masa depannya. Nanti kalau dia sudah tidak punya pekerjaan, ada orang lain yang menolong dia. Dan Yesus berkata, bendahara yang tidak jujur ini lebih cerdik dalam menggunakan uang daripada orang-orang Kristen. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bendahara ini memikirkan masa depannya dengan cara menggunakan uangnya dengan bijaksana. Jadi dia menyiapkan masa depannya dengan cara menggunakan uangnya dengan berbuat baik. Terlepas dari aspek etis di dalam perumpamaan ini, memang perumpamaan tidak bisa diambil detail by details, tapi intinya apa dari perumpamaan itu? Saya pikir intinya sudah sangat jelas ya. Bendahara yang tidak jujur ini disebut cerdik karena menyiapkan masa depan dengan menggunakan uangnya. Begitu pula dengan orang-orang Kristen. Seharusnya kita lebih cerdik daripada bendahara ini. Lebih cerdik daripada orang-orang dunia ini.
Orang-orang dunia loh bisa berpikir begini, berbuat baiklah sama orang supaya nanti dapat karma yang baik di kemudian hari. Loh itu kan diajarkan oleh dunia kan. Di luar kekristenan kan ngajarkan karma begitu. Atau ada orang berkata, berbuat baiklah sama orang supaya nanti kalau aku susah, nanti ada yang menolong aku. Itu dunia mengajarkan begitu. Salah nggak? Salah sih. Makanya kita harus lebih cerdik dari mereka. Kita harus lebih benar dari mereka. Dengan cara apa? Murah hati. Mengikat persahabatan dengan menggunakan harta yang tidak sesungguhnya ini. Supaya kita diterima di dalam kemah abadi. Bukan berarti kita memberikan sedekah supaya dapat keselamatan. Bukan itu poinnya Yesus. Poinnya Yesus sebetulnya adalah kita ini harus mengarahkan hidup pada kekekalan. Bahwa apa yang kita lakukan dengan uang kita yang sementara ini bisa memiliki nilai-nilai kekal. Uang yang sementara kalau dikelola dengan benar, dengan bijaksana, akan menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Uang kita itu pada akhirnya akan terlepas dari tangan kita kok. Jadi one way or another, soon or later, kita akan kehilangan uang kita. Kita nggak akan punya kontrol atas uang kita. Tapi pertanyaannya, apakah uang kita berdampak kekal atau tidak? Itu pertanyaannya. Makanya kalau kita mau mengikis berhala di dalam hati kita, kita perlu orientasi hidup yang baru. Bukan cuma perlu value, nilai yang baru, tapi kita juga perlu orientasi hidup yang baru. Orientasinya itu pada kekekalan. Selama orientasi hidup kita bukan pada kekekalan, ya kita akan sulit mengelola keuangan kita dengan benar. Kalau yang kita pikirkan itu cuma kehidupan kita, masa depan anak cucu kita, ya kita akan mengalami kesulitan mengelola keuangan dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh menyiapkan masa tua kita. Boleh, itu bagian dari mengelola dengan bijaksana. Boleh. Tapi kalau pikiran kita orientasinya cuma sebatas masa tua, cuma sebatas hidupnya anak cucu kita, maka orientasi hidup kita salah. Karena orientasi hidup kita seharusnya kekal kok. Seharusnya kekal. Saya bersyukur ya kepada Tuhan oleh anugerahnya, uang itu tidak pernah jadi masalah bagi saya. Saya tidak pernah menginginkan kekayaan, saya tidak pernah ingin mencuri 1 rupiah pun dari pelayanan, memanfaatkan fasilitas pelayanan untuk pribadi saya, sama sekali nggak pernah. Dan saya bersyukur saya diberi istri yang baik, yang mau berkorban di dalam pelayanan. Kami malah membiasakan diri berkorban. Kami membiasakan diri untuk menyisakan uang tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu. Kami membiasakan diri walaupun punya hak fasilitas tertentu dari pelayanan, kami membiasakan diri tidak menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Kenapa? Kami memikirkan kekekalan sebetulnya. Bukan cuma memikirkan masa tua. Kalau memikirkan masa tua, ya kepengennya semua uang dimasukkan deposito supaya nanti masa tua tenang, supaya anak-anak saya juga hidupnya nyaman. Tapi kami memikirkannya jauh lebih panjang daripada masa tua, daripada kehidupan anak-anak. Bukan berarti kami tidak memikirkan, tapi orientasinya jauh lebih panjang, yaitu pada kekekalan. Maka setiap kali Tuhan membuka kesempatan, uang yang sementara di tangan kami bisa bernilai kekal, we do it right away. Kami menganggap itu sebagai sebuah kehormatan, kami menganggap itu sebagai sebuah kesempatan bahwa uang yang sementara bisa membawa hasil yang kekal. Yang kelima, bagaimana kita bisa mengikis berhala dalam hati kita, yaitu kalau kita melakukan disiplin rohani secara finansial. Yang saya maksud di sini macam-macam, tapi satu yang saya sorot, yaitu memberi. Belajar memberi untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Dengan lebih banyak berbagi materi, kita sebenarnya sedang mengasihi orang lain dan diri sendiri. Bukan cuma kita mengasihi orang lain, tapi kita mengasihi diri sendiri. Tidak egosentris, tidak egois, tapi kita mengasihi diri sendiri. Kita punya self-love, kita mengasihi diri kita sendiri dalam taraf yang baik, dalam taraf yang wajar. Kenapa? Karena dengan memberi kepada orang lain, kita sedang mengikis berhala dalam hati kita. Ingat, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin besar harta yang kita miliki, godaan
untuk menjadikan harta sebagai berhala semakin nyata. Makanya dengan belajar memberi lebih hari lebih banyak, belajar memberi, maka kita sedang mengikis berhala dalam hati. Dengan demikian, kita itu mengasihi orang lain karena pemberian kita menolong orang lain, tapi sekaligus juga mengasihi diri kita sendiri. Karena dengan belajar memberi, mendisiplin diri memberi, maka kita menghindarkan diri dari berhala dalam hati kita. Ini adalah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengikis berhala-berhala di dalam hati kita. Yang ditekankan di dalam langkah-langkah ini sebetulnya lebih ke arah pemberesan hati, pemberesan value, pemberesan orientasi, pemberesan pola pikir, dan sebagainya. Ini tapi yang praktis cuma poin kelima ini aja. Ini yang paling praktis, melakukan disiplin rohani secara finansial. Nah, sekarang saya akan menerangkan poin terakhir ini. Bagaimana disiplin rohani secara finansial yang kita bisa lakukan. Jadi pembahasan yang terakhir ini akan jauh lebih praktis. Mari kita lihat manajemen keuangan sesuai Injil. Perhatikan cara saya mengatur topik ini. Saya pertama-tama bicara tentang berhala dulu. Karena berhala ini pemberesan hati. Selama hati kita tidak beres, maka akan mempengaruhi nilai hidup kita, values kita. Akan mempengaruhi tujuan hidup kita, orientasi hati kita. Mempengaruhi segala sesuatu. Kalau hati tidak beres, percuma belajar manajemen keuangan secara praktis. Tidak ada gunanya. Sekali lagi, persoalan kita itu bukan jumlah. Persoalan kita itu bukan ekonomi. Persoalan kita adalah hati. Makanya hati dibereskan dulu. Nah, setelah hati dibereskan, yang nanti mempengaruhi orientasi, values, dan sebagainya, sekarang kita akan masuk ke tips praktis. Tapi jangan sampai kita melompat ke tips praktis tanpa mengelola hati kita. Jadi kelola hati kita, baru mengelola harta kita. Dan ini dia cara manajemen keuangan yang sesuai dengan Injil. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Alkitab sangat jelas ya, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini konteksnya, tentu saja jangan diaplikasikan ke segala konteks. Karena konteksnya ini adalah ajaran sesat atau perilaku yang tidak teratur yang terjadi di jemaat Tesalonika. Mereka termakan oleh omongan bahwa Tuhan akan datang segera, maka mereka keluar dari pekerjaannya, tidak mau melakukan apa-apa, dan dengan demikian menjadi beban bagi orang lain. Nah, Paulus mengatakan yang tidak mau bekerja, jangan ia kasih makan. Jangan dipraktekkan pada segala konteks ya. Misalnya kita punya kakek, nenek, punya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa, lalu kita tidak kasih mereka makan. Ayatnya berdasarkan ini. Jelas itu tindakan yang keliru. Berikutnya, di 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Makanya kita harus bekerja dengan baik. Orang Kristen yang menganggur, padahal dia bisa bekerja, adalah orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ada orang yang berkata, saya sudah tidak butuh apa-apa dari pekerjaan saya. Tapi kalau kita masih bisa bekerja, maka kita tetap harus bekerja. Karena bekerja bukan untuk mendapatkan uang. Bekerja itu untuk memberikan dampak positif bagi dunia ini. Bagi kita pengusaha yang sudah tidak butuh uang karena dimakan 7 keturunan pun tidak habis. Kalau saya selalu menasihati, kalau bisa berbisnis, berbisnislah. Kalau bisa memulai bisnis yang baru, mulailah. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi menyediakan lapangan pekerjaan. Bukan untuk menambah kekayaan terutama, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada banyak orang memiliki penghasilan sehingga bisa menyekolahkan anaknya, sehingga nanti kita itu bisa berdampak besar kalau kita punya perusahaan dengan pajak kita.
Kita berdampak terhadap infrastruktur di Indonesia, berdampak terhadap pendidikan di Indonesia, dengan menyediakan lowongan pekerjaan, karyawan kita bisa menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pintar, yang bisa memberi kontribusi untuk dunia ini. Jadi dampaknya besar sekali. It's not only a matter of earning more money, bukan. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana uang yang kita peroleh itu bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu penting sekali. Yang kedua, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini yang mungkin tidak disukai banyak orang. Paulus berkata di Filipi 4 ayat 11, aku mengatakan ini bukan karena kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus di penjara waktu nulis surat Filipi ini, dan dia menerima bantuan dari jemaat Filipi, dan Paulus berkata, ya, aku bersukacita di dalam Tuhan. Oh, sukacitanya di dalam Tuhan nih, luar biasa. Paulus sukacitanya di dalam Tuhan. Lalu dia berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala keadaan ini dia sebutkan ya, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Jadi ketika Paulus berlimpah, dia bisa berkata enough is enough. Sehingga sebagian dia bisa berikan kepada orang lain. Ketika dia dalam kekurangan, dia bisa berkata enough is enough. Persoalan utama orang Kristen adalah memilih level hidup. Taraf hidup yang kita pilih itu seberapa. Orang Kristen susah hidup sederhana. Kita lebih mengikuti dunia dengan semua konsep hedonisme, konsumerisme, dan sebagainya. Kita lebih ke arah sana. Jadi kita nggak bisa hidup sederhana. Kita mendefinisikan bahwa hidup yang bahagia itu harus levelnya sekian secara finansial. Makanya kita sulit untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Kalau kita mencukupkan diri dalam segala hal, maka kita bisa belajar untuk memberi kepada orang lain. Cukupkan diri. Kalau memang nggak bisa untuk beli mobil, ya nggak usah beli mobil. Daripada kredit untuk mobil, padahal kita nggak seberapa perlu mobil, dan kreditnya itu akhirnya mencekik leher kita, sehingga kita kehilangan kebebasan untuk menikmati sukacita karena bingung dengan cicilannya, kehilangan kebebasan untuk mengatur masa depan, jangankan mikir masa depan, mikir tiap bulan saja susah. Kita kehilangan kebebasan untuk apa? Memberi kepada orang lain. Jangankan memberi kepada orang lain, bayar cicilan aja setengah mati. Jadi kita kehilangan banyak kebebasan, dan menurut saya nggak worth it sih. Nggak worth it. Kalau belum waktunya memiliki sesuatu, ya sudah, tidak perlu memaksakan diri, kecuali sesuatu itu memang perlu banget ya, memang perlu banget. Dia mau ngomong apa, misalnya rumah itu perlu, tapi punya rumah sendiri itu tidak perlu, kecuali kita sudah waktunya untuk punya rumah sendiri. Makan itu perlu, makan enak, makan banyak, nah itu tidak selalu, karena kalau kita belum mampu untuk makan enak, buat apa kita makan enak? Kalau kita belum mampu untuk makan banyak, untuk apa kita makan banyak? Jadi kita berusaha untuk mengatur. Pendidikan untuk anak itu perlu, tapi anak sekolah di sekolah yang top schools itu tidak perlu. Maka kita perlu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Bahkan kalau kita menganggap mobil keperluan kita, punya mobil yang bagus belum tentu keperluan kita. Kecuali kalau kita dealer mobil, kecuali kalau kita sering negosiasi bisnis dengan orang lain dan memiliki mobil yang bagus, itu penting untuk kelancaran bisnis, ya go ahead. Bagi saya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Tapi kalau memang sesuatu tidak perlu, kita harus berani berkata, cukup deh, aku nggak ke sana. Harus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini ada satu patokan yang saya pelajari dari mentor saya, Bapak Joseph Tong. Saya tidak mau legalis ya, bahwa harus begini, tidak. Tapi saya menganggap nasihat dari Pak Tong ini bijaksana, dan itu menjadi patokan cara saya dan istri mengelola keuangan. Pak Tong berkata begini, persentase yang kita gunakan untuk kesenangan diri sendiri, tidak boleh melebihi yang kita berikan untuk Tuhan dan sesama. Perhatikan bukan jumlah ya, tapi persentasinya. Misalnya Pak Tong berkata begini, kalau kamu memberi kepada Tuhan itu cuma 10%, cuma persepuluhan, maka paling banyak kamu tuh untuk kesenangan hanya 10%. Tapi semakin banyak kamu memberi untuk Tuhan dan sesama, let's say persepuluhan kamu kasih
kemudian kamu juga mendukung pelayanan-pelayanan lain, 5% atau 10%, kamu juga mengalokasikan 10% untuk orang-orang lain, untuk keluarga dan sebagainya, maka sejumlah itu pula kamu bisa memakai untuk kesenanganmu. Dan menurut saya ini prinsip yang lebih baik daripada komunisme ya. Kalau komunisme kan semua punya rata, sehingga orang yang kaya dengan orang yang miskin itu lama-lama sama gitu. Dan menurut saya ini konsep yang kurang tepat sebetulnya. Walaupun komunisme, marxisme tidak sesederhana itu ya. Saya terlalu oversimplifikasi, tapi ini sebagai contoh bagi kita saja bahwa ini bagus. Berarti semakin besar penghasilan saudara, saudara juga bisa kok hidup dengan lebih baik. Ya kan? Karena semuanya tentang persentase nih. Bayangkan saudara 1 bulan dapat 100 juta misalnya gitu. Atau naik jadi 1 M. Ya berarti kan persentasinya walaupun sama, tapi jumlah di dalam persentase itu kan meningkat. Sehingga saudara bisa memiliki gaya hidup yang lebih. Nggak apa. Tapi juga ada patokannya. Pokoknya adalah berapa banyak yang kamu lepas, sebesar itu pula yang kamu nikmati. Kalau yang kita lepas untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk macam-macam itu untuk orang lain itu 20%. Ya kita boleh menikmati 20% dari penghasilan kita. Fair enough, menurut saya fair enough dan ini cukup baik untuk menjaga hati kita. Yang berikutnya, yang ketiga saya akan cepat ya supaya ada waktu untuk Q&A. Belajar memberi dengan prinsip kesesuaian. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 11 dan 12 dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah dengan apa yang ada padamu. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi Tuhan suka kalau pemberiannya itu sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita diberi lebih, kita memberi lebih. Kalau kita diberi kurang, ya kita memberi sesuai itu, minimal seperti itu. Kalau kita bisa melampaui, memberi dari kekurangan kita, jauh lebih baik seperti yang dilakukan jemaat di Makedonia. Tapi paling tidak, kita belajar memberi sesuai dengan kesesuaian kita. Yang kaya memberi yang lebih, yang kurang kaya boleh memberi kurang dari yang diberikan oleh orang kaya. Jadi memberi supaya prinsipnya itu kesesuaian, bukan kesamarataan. Sekali lagi kalau komunisme dalam bentuk yang paling simpel, komunisme, marxisme itu bicara tentang kesamarataan. Ini oversimplifikasi ya sekali lagi, kesamarataan. Tetapi ini bicara tentang kesesuaian, bukan kesamarataan. Yang keempat, mengelola rasa bersalah sesuai prinsip keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maksudnya adalah supaya jangan ada komunitas Kristen tuh yang terlalu kaya pada saat yang sama ada yang terlalu miskin. Jangan. Kalau Tuhan letakkan kita di satu gereja lokal, di satu komunitas, maka jangan sampai ada yang terlalu kaya bersamaan dengan ada orang yang terlalu miskin. Tapi bukan berarti semua kekayaannya sama, tidak juga. Supaya ada keseimbangan. Yang kaya tidak berlebihan, yang miskin tidak berkekurangan. Prinsipnya sebetulnya begitu kok. Selama yang miskin-miskin di antara kita yang Tuhan letakkan di dalam diri kita, itu mereka tidak mengalami kekurangan, ya kita boleh menikmati penghasilan kita. Boleh. Tapi selama Tuhan meletakkan orang-orang berkekurangan di antara kita, ya kita perlu memikirkan membantu orang-orang yang berkekurangan itu. Nah kalau kita sudah membantu, uang kita masih banyak, ya kita boleh menikmati nggak? Sekali lagi boleh kita menikmati hidup ya. Dan John Stott memberitahukan sebuah patokan juga ini dari John Stott dalam bukunya Money and the Gospel, 10 Principles of Christian Giving. Dia berkata begini, kalau kita ini malu pada waktu mengunjungi orang lain atau orang lain itu malu pada waktu mengunjungi kita atau kita malu pada waktu mengundang orang lain datang ke tempat kita karena memang perbedaannya itu jauh ya. Disparity of our economic lifestyles itu begitu gede, maka there must be something wrong. Karena ketidakseimbangannya begitu besar, it has broken the fellowship. Salah. Jadi kalau sampai kita ada di tempat orang lain dan kita merasa tidak nyaman, atau orang lain ke tempat kita merasa tidak nyaman, berarti mungkin perbedaan ekonominya sudah terlalu gede. Sekali lagi saya tidak mau terlalu legalis, tapi ini patokan yang cukup bijaksana untuk kita ingat ya. Saya dulu pada waktu renovasi rumah,
ada orang yang memberi saya, mau memberi, untung dia ngomong, mau memberi keramik yang mahal banget, mau memberi TV yang flat, waktu itu belum musim, belum trending, TV flat yang gede. Puji Tuhan dia ngomong, saya tolak. Karena ada jemaat saya yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, yang harus dibantu oleh gereja. Saya tidak ingin jemaat saya masuk ke rumah pendetanya, dan dia merasa rumah pendetanya terlalu bagus. Saya tidak. Dan saya juga tidak mau ketika masuk di rumah jemaat saya yang miskin, saya merasa jijik, saya merasa tidak nyaman ada di antara mereka. Berarti level hidup saya sudah terlalu gede. The disparity of our economic lifestyle is too way high. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Yang terakhir sekali, mengadopsi gaya hidup moderasi. 1 Korintus 15 ayat 10, kita bekerja keras oleh anugerah, tapi kita tenang juga. Apapun hasilnya, kita tetap tenang. Jadi bukan berarti setelah mendengarkan khotbah ini kita males cari duit ya. Enggak, justru kita harus lebih semangat untuk cari duit supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari kita. Tapi kita bekerja keras oleh karena anugerah. Kalaupun bisnis kita gagal, tidak mengurangi apa-apa dalam hidup kita. Bisnis kita berhasil, tidak menambah apa-apa pada identitas kita. Siapa kita ditentukan oleh korban Kristus yang sempurna. Dan kita belajar untuk menikmati kekinian dan menyiapkan masa depan. Pengkhotbah 2 mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada menikmati, makan, minum, menikmati apa yang menjadi jerih lelah kita. Ketika kita menikmati, kita ingat itu pemberian Tuhan. Kita ingat bahwa kita tidak bisa menikmati sesuatu di luar Tuhan. Kita boleh kok menikmati. Tuhan itu tidak anti terhadap kesenangan. Tidak, Tuhan justru ingin kita mendapatkan kenikmatan. Dan yang terakhir, doa Agur di Amsal 30 mengatakan, tidak kaya, tidak miskin. Jangan beri aku kekayaan, supaya jangan aku melupakan Tuhan. Jangan beri aku kemiskinan, sehingga aku mencuri dan akhirnya memalukan nama Tuhan. Kiranya gaya hidup moderasi ini selalu menjadi tujuan hidup kita ya. Kita belajar untuk berkata enough is enough, supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik, memberikannya untuk hal-hal yang bernilai kekal, yang berdampak bagi kerajaan Allah di muka bumi. Kristus